Diketahui kecepatan dari travelator nilainya 3 meter per sekon dan bergerak ke arah kanan secara kecepatan konstan. Kemudian kecepatan Andi memiliki kecepatan maksimum 5 meter per sekon. Kemudian jarak yang akan dituju sejauh 24 meter. Yang ditanya adalah arah berjalan Andi dan besar waktu yang dibutuhkan. Oke, langsung aja kita menentukan kecepatan relatifnya, di mana kecepatan relatif sama dengan kecepatan Andi dikurang kecepatan travelator sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian kita akan mau menentukan waktunya. Kita menggunakan rumus segitiga supaya lebih mudah untuk menjawab soalnya, di mana nanti T sama dengan jarak per kecepatan relatifnya. Maka jaraknya 24 bagi 2 sama dengan 12 sekon. Oke, soal berikutnya di sini mengenai alat penyemprot nyamuk. Nah, di mana pipa udara yang di bagian horizontal kecepatan aliran udaranya lebih besar daripada yang ada di dalam cairan ya, yaitu V2 ya, dia lebih kecil. Nah, jadi konsepnya di mana V1 lebih besar daripada V2, maka tekanan yang kedua menjadi lebih besar daripada tekanan yang pertama. Sehingga cairan di dalam tandon atau wadah ya, dalam mengeluarkan semburan menjadi lebih mudah. Akibat apa? Tekanan yang kedua lebih besar daripada tekanan yang pertama. Maka jawabannya itu adalah pilihan pertama, pilihan kedua, kemudian pilihan ketiga juga benar. Oke. Nah, selanjutnya juga yang pilihan keempat ini salah ya teman-teman, karena horizontalnya lebih tinggi katanya tekanannya. Jelas tekanannya udah lebih kecil ya. Dan pilihan yang kelima juga tepat. Oke, lanjut. Nah, untuk soal berikutnya, nah di sini kita gambar dulu bendanya. Ada benda yang bergerak dengan kecepatan sumbu X-nya 5 meter per sekon, kemudian diberi gaya ke arah utara dengan gaya Fy, saya tuliskan 4 Newton dalam waktu 1 detik. Nah, nantinya akan didapatkan kecepatan dy. Nah, tujuan di sini kita akan menentukan kecepatan resultannya teman-teman. Di mana VR sama dengan akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Nah, tugas kita mencari Vy-nya, di mana V0y ditambah AY kali T. Oke, di sini katanya setelah gaya berhenti bekerja, maka V0y sama dengan 0 ya. Keadaan awalnya sebelum bola meluncur. Oke, AY sama dengan Fy per M, rumus hukum 2 Newton. Dimana Fy-nya 4, M-nya kita ubah ke kilogram bagi 1000 menjadi 0,8. Maka hasilnya 5 meter per sekon pangkat 2 kita masukkan. Vy sama dengan 0 ditambah 5 kali 1 sama dengan 5 meter per sekon. Maka kita masukkan nilainya 5 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 5 akar 2. Dimana akar 2 1,414, hasilnya 7,1 meter per sekon. Maka jawabannya adalah E. Arahnya ke timur ya teman-teman, dimana VR itu menunjukkan arah ke timur laut ya teman-teman. Oke. Nah, sangat mudah soalnya teman-teman. Saya yakin kalian pasti bisa. Oke, di sini saya tanda ya teman-teman supaya kita pisahkan jawabannya. Oke, next kita lanjut. Soal berikutnya ini mengenai seorang atlet mampu memecahkan tumpukan batu bata dengan ringan. Nah, ini ada hubungannya dengan impuls, di mana impuls sama dengan gaya dikali perubahan waktu atau waktu singkat. Nah, di sini gaya yang diberikan untuk memecahkan batu itu gayanya lebih besar teman-teman, sehingga waktunya yang dibutuhkan sangat singkat. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah bola, di mana gaya menjadi sangat besar karena perubahan momentum terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Begitu teman-teman ya. Sangat mudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya mengenai konsep GLBB. Kenapa dari grafik ini kita lihat
gerak P dan Q mengalami perubahan kecepatan. Oke, kita pertama kali menentukan percepatannya pakai rumus ini khusus yang grafik soalnya. Oke, kita cari percepatan di P sama dengan selisih dari kecepatannya 16 ke 20. 20 kurang 16 bagi 8, maka hasilnya adalah setengah meter per sekon pangkat 2. Kemudian next percepatan di Q dari 0 ke 20, berarti 20 per 8 sama dengan 5 per 2 meter per sekon pangkat 2. Oke, kita lanjut lagi. Kita gunakan rumus GLBB ya, dimana jarak P sama dengan jarak Q ya, dimana V 0P kali TP tambah setengah percepatan P dikali waktu P pangkat 2 ya, sama dengan V0 Q dikali TP tambah setengah AQ kali TP pangkat 2. TP itu adalah waktu papasannya, waktu yang ketika si Q akan menyalip si P ya, atau waktu temunya. Oke, langsung saja kita masukkan nilainya ya. Kecepatan awal di P 16 TP tambah setengah kali setengah TP pangkat 2 sama dengan, ini kecepatan awal si Q adalah 0 dikali TP tambah setengah 5 per 2 kali TP pangkat 2. Oke, kita langsung kalikan dan kita jumlahkan ya teman-teman. Nah, kemudian 16 TP sama dengan 1,25 TP pangkat 2 dikurang 0,25 TP pangkat 2. Maka nanti kita peroleh TP-nya sama dengan 16 sekon. Oke, mudah ya teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sini diketahui ada massa 1 kilo, kemudian panjangnya 1 meter. Oke, kemudian di sini kita akan menggunakan, yang ditanya adalah percepatan sudut batang akibat gaya tersebut. Kita menggunakan hubungan dari momen gaya dengan momen inersia. Tapi terlebih dahulu kita jabarkan ya Fx-nya ke sumbu X, karena ada poros harus tegak lurus terhadap porosnya. Oke, di mana sigma torsi sama dengan Fx kali R sama dengan seper 12 ml pangkat 2 kali alfa. Kenapa seper 12? Karena batangnya berotasi di pusat massa. Oke, kita masukkan nilainya. F cos 37 dikali R sama dengan seper 12 ml pangkat 2 kali alfa. Kita masukkan nilainya 10 kali 0,8 dikali 0,2 sama dengan seper 12 kali 1 kali 1 pangkat 2 kali alfa. Maka kita kalikan semua teman-teman ya, 8 kali 0,2 kali 12 sama dengan alfa. Alfa sama dengan hasilnya 19,2 radian per sekon pangkat 2. Oke, semoga pembahasan yang saya jelaskan bermanfaat ya teman-teman. Dan tetap semangat belajar. Bye.